Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tanggalkan setiap bebanmu yang ada saat ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya yang agung dan mulia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik bagi kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat-sangat besar bagi kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasanya sangat besar. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan puji-pujian kita, mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di
Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang hidup, yang berkuasa. Berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku.
sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan Kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Dalam rumah-Mu untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau karuniakan pada kami, terutama di hari yang istimewa bagi orang-orang percaya di seluruh dunia hari ini. Kami merayakan kemenangan Tuhan kami, Yesus Kristus di atas kematian, sesuatu yang menjadi momok bagi manusia, tetapi bagi Tuhan itu dapat diatasi. Karena Engkau adalah Allah yang maha hidup, Engkau yang luar biasa, karya dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau yang sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, kami undang untuk bersabda kepada kami. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan, karena segala sesuatu akan lenyap, termasuk segala hal yang atas nama kami, semuanya juga akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, Engkau berkata ada satu yang tidak lenyap, yaitu firman-Mu, tinggal kekal selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu di antara kami. Marilah Tuhan berbicara kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada putra-putri kekasih-Mu. Karuniakan kekuatan dan kemampuan kepada hamba-Mu, supaya hamba-Mu sanggup untuk melaksanakannya. Roh Kudus, tuntunlah perenungan kami dari awal sampai pada akhirnya ini untuk memberi kemuliaan kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami persilahkan duduk kembali, saudara-saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berkumpul, menyembah kepada Tuhan, memuji namanya, bersekutu satu dengan yang lain. Dan saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang dikaruniakan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini, sekaligus menyampaikan sharing firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya lebih dulu mengucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan yang dikaruniakan Tuhan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan diri dalam pekan ini untuk merasa apa yang Tuhan mau saya sampaikan di dalam renungan firman Tuhan pada perayaan Paskah kali ini, saya mulai memikir kira-kira begini, saudara. Sebenarnya kan secara pemikiran, secara intelektual gitu, kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menang. Katakan saja, tidak ada manusia yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Nomor satu, tidak ada manusia yang dilahirkan tanpa pertemuan benih laki dan benih perempuan.
Tapi Yesus adalah seorang pribadi satu-satunya yang pernah hidup di muka bumi, yang hidup oleh karena benih perempuan dan dinaungi Roh Kudus. Itu keajaiban. Lalu Tuhan Yesus Kristus hidup di muka bumi dengan melakukan banyak hal, menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Tapi kemudian dia mati bagi kita oleh karena kasih-Nya yang sangat besar, luar biasa. Dan kemudian dia dikuburkan. Sesudah dikuburkan, dalam hari yang ketiga kita tahu dia bangkit pula dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Nah, ini adalah fakta yang sebenarnya merupakan satu kebenaran yang sangat kuat dan kokoh bagi kita orang-orang Kristen. Tidak ada kepercayaan di bumi ini yang mempercayai kepada manusia yang jadikan penganut, yang jadikan anutan, yang sebenarnya adalah memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia seperti itu. Sehingga dengan demikian boleh saya katakan sebenarnya ya kekristenan itu atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu seharusnya merasa bahwa kita itu istimewa, luar biasa. Kita adalah kaum pemenang yang luar biasa. Siapa yang bisa bangkit seperti Tuhan Yesus? Ada orang-orang yang dibangkitkan tapi kemudian mati lagi gitu ya. Saya dulu masa kecil itu belum percaya pada Tuhan, bukan karena belum percaya, tapi ada pertunjukan akrobat di kampung saya. Ya. Ada macam-macam keahlian yang diberikan oleh pemain akrobat itu, sampai kemudian satu kali dia entah karena apa gitu, dia mati. Lalu dia dikuburkan. Lalu kemudian dia bangkit, katakan begitu ya, bangkit. Tapi kemudian orang itu memang pada waktu dia mempresentasikan begitu kan berarti lebih tua dari saya. Nah, berarti waktu saya hidup terus ternyata dia mati lagi nanti kemudian. Ya jadi memang luar biasa waktu permainan akrobat itu ya, saya heran juga kok bisa gitu. Tapi kemudian dia mati lagi ya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Jadi dengan demikian berarti kita ini adalah penganut Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Tapi biasanya yang menjadi pergumulan kita, saudara, menurut pendapat saya adalah kenapa walaupun Tuhan kita itu luar biasa unggul, hebat seperti itu, kadang-kadang kita merasa kok aku nggak ada bedanya ya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maksud saya, kenapa saya juga bergumul dan dalam pergumulan saya seperti seolah-olah itu mentok ke tembok dan tidak ada solusinya. Waktu saya banding-bandingkan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, rasanya kita itu ya kayak nggak ada bedanya. Mereka kesulitan, saya kesulitan. Mereka sakit, saya sakit. Mereka lemah, saya juga lemah. Mereka berkekurangan, saya berkekurangan. Nanti mereka meninggal, saya juga meninggal. Sampai kemudian saya mulai berpikir-pikir, apa yang kira-kira bisa menolong kita untuk melihat bahwa kita memang benar-benar mengikuti Tuhan Yesus yang unggul lebih daripada semuanya. Sampai kemudian saya mengingat ada doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Dan kalau doa itu seandainya kita naikkan oleh kita, saya percaya itu akan mengubah cara pandang kita, cara kita merasa, cara kita melihat Tuhan, cara kita melihat dunia ini, dan mungkin kita akan tertolong bahwa sebenarnya memang kita adalah orang yang menganut kepada Tuhan yang luar biasa. Doa itu dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan karena surat Efesus itu juga dibagikan ke kota-kota lain di sekeliling Efesus, maka sebenarnya juga doanya Paulus untuk jemaat-jemaat di daerah Asia pada waktu itu. Dan kalau seandainya kita menaikkan doa itu, dan doa itu juga kita naikkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, saya merasa ini akan menolong bagi kita untuk melihat bahwa kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan yang beda dari semua yang dipercaya oleh yang lain. Ya. Coba mari kita akan melihat ini sebagai sebuah tema yang kita renungkan, yaitu doa yang penting dan yang membawa kemenangan. Doa yang penting dan yang membawa kemenangan. Sebenarnya doa ini ada dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari kita
buka teks firman Tuhan itu, dan kayaknya di layar juga akan dapat diberikan kepada kita. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Ini doa Rasul Paulus kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus. Kiranya bisa menjadi doa kita bersama ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman kalian dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih kalian terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi memang ini konteksnya, suasananya dalam doa. Jadi Paulus sedang berdoa dan mengingat imannya dan kasihnya orang Efesus yang luar biasa itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi walaupun jemaat Efesus itu imannya kepada Tuhan luar biasa, kasihnya kepada orang-orang kudus luar biasa, Paulus masih mendoakan mereka. Dan doanya adalah di ayat yang ke-16b mengatakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta, ini yang diminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia, Bapa itu, akan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini yang pertama, memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lalu yang kedua, dan supaya Bapa menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, titik 2, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, yang pertama. Yang kedua, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Saudara-saudara, inilah doa yang dinaikkan Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus dan kota-kota sekitarnya. Dan kiranya kita akan dituntun oleh Tuhan untuk menaikkan doa ini. Dan kalau kita menaikkan doa ini, ketika doa ini dijawab oleh Tuhan, saya kira kita nanti akan dapat menyelesaikan persoalan yang tadi menjadi renungan saya. Yaitu kenapa kita sepertinya kok sama saja dengan orang yang tidak mengikut kepada Tuhan, ya saudara. Nah, doa yang dinaikkan Rasul Paulus ini ada dua permohonan yang kita lihat tadi. Ya, mulai ayat yang ke-16b, dan aku selalu mengingat kalian dalam doaku, dalam dua permohonan ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, ini permohonan yang pertama, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Marilah kita akan membiasakan untuk menaikkan doa ini. Yang pertama adalah doa memohon roh hikmat dan wahyu. Saya minta maaf, dalam ibadah ini saya tidak sedang menyampaikan satu contoh doa yang meminta sepeda motor, atau mobil, atau rumah, atau pangkat, atau ketenaran, atau semua yang lain. Sebab sebenarnya ini yang kita perlukan, yaitu roh hikmat dan wahyu. Apa itu roh hikmat dan wahyu? Sesuai dengan perkataannya sendiri, hikmat adalah suatu kemampuan bagi yang kita miliki, di mana kita dapat menerapkan semua pengetahuan yang kita miliki. Di dunia ini ada orang-orang pintar luar biasa, kalau ujian dia mendapatkan 100. Tapi waktu dia pergi ke lapangan, ternyata dari 100 nilai yang dia dapatkan dalam ujian itu, dia hanya dapat menerapkan 20% saja dari 100 itu. Orang itu adalah orang pintar tapi agak kurang berhikmat atau tidak berhikmat, karena yang bisa diterapkan hanya 20%. Ada orang lain yang waktu belajar di sekolah,
dapat nilainya 60 atau 70. Tapi dari 60%, 70% yang dia ketahui itu dapat diterapkan 100% di lapangan. Menurut Alkitab, orang yang kedua ini adalah orang yang berhikmat, orang yang terampil. Melaksanakan apa yang diketahui di lapangan. Dan karena dia menerapkannya 100% dari 60 sampai 70, maka dia pada waktu di lapangan menjadi orang yang lebih berhasil dari orang yang pertama tadi. Karena orang pertama tadi nilainya sebenarnya cuma 20 walaupun dia tahu 100%. Yang ini nilainya 60 atau 70 sebenarnya. 100% dari 60. Orang ini adalah orang berhikmat. Sebenarnya kita kalau membaca Alkitab, kita juga diminta untuk mendidik anak cucu kita itu bukan untuk menjadi orang pintar sebenarnya, tapi untuk menjadi orang berhikmat. Karena untuk apa kita memiliki pengetahuan yang luas tapi tidak pernah bisa menerapkan pengetahuan itu ketika kita bermasyarakat. Maka itu. Nah, itu hikmat adalah sesuatu yang penting yang membuat orang berhasil. Nah, ketika kita menjadi orang yang dikaruniai roh hikmat, maka kita dapat menganalisa, kita dapat menggabungkan fakta-fakta di dalam kehidupan kita sehingga akhirnya teka-teki itu menjadi jelas di dalam kehidupan kita dan punya makna. Itu orang yang dikaruniai hikmat. Nah, kita minta supaya roh hikmat dan wahyu. Nah, kalau wahyu itu apa, Pak? Wahyu dipakai kata apokalipto, ya, apokalipsis, itu berarti adalah pencerahan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Pencerahan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Saudara-saudara, kayaknya kurang besar. Saya sedang mengajak kita untuk memahami kata wahyu di sini, ya. Kalau seandainya saya melakukan yang seperti ini, lalu saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, coba berikan kepada saya jawaban apa yang ada di dalam sapu tangan saya ini. Jawaban saudara adalah, oh tangan Pak Gadut gitu. Bukan, ya jelas-jelas tangan saya ada di situ. Saya tidak bisa main sulapan. Jadi ini ada sambungan ke situ ya pasti tangan saya gitu loh. Tapi apa yang dipegang oleh tangan saya? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada. Karena tertutup. Nah, pewahyuan itu adalah begini. Menyingkapkan yang tertutup menjadi terbuka. Dan ini karya roh. Ternyata apa? Flash disk. Tahu toh, saudara-saudara? Oh, flash disk loh Pak, gitu loh. Iya, saya tahu. Tapi waktu begini tadi, nggak tahu. Nah, ini adalah karya roh wahyu itu. Ketika dia menyingkapkan fakta dan data sehingga kita menjadi tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam selubung itu. Karena itu kan ini sangat penting. Sehingga akhirnya kita bisa, tadi firman Tuhan, kalau kita disingkapkan pengertian kita, maka kita akan dapat mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar. Ini permohonan yang penting sekali dalam kehidupan kita. Penting sekali. Karena ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ya katakan percaya Yesus, percaya. Kepercayaanmu seperti apa? Tidak seperti yang kenyataan tadi. Ada banyak mitos-mitos, ada banyak karangan-karangan, ada banyak kata orang. Tapi apa sebenarnya kenyataannya Yesus Kristus? Apa sebenarnya kenyataannya Allah kita? Apa sebenarnya kenyataannya Roh Kudus? Kalau kita dibuka, kan akhirnya kita mengenal betul. Nah, murid-murid pernah mengalami pengalaman ini, saudara. Selama 3 tahun Tuhan Yesus Kristus melayani khalayak ramai, menyembuhkan orang, mengajar banyak orang, dan kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan mereka menyaksikan begitu. Setelah 3 tahun Tuhan Yesus mau mengarahkan dirinya untuk pergi ke kayu salib, menjadi korban bagi dosa-dosa kita, maka dia menyisihkan diri dari banyak orang dan mulai memfokuskan perhatian kita. Dia hanya kepada 12 orang muridnya yang terdekat itu. Pertama-tama yang dia lakukan adalah ngajak mereka retreat ke Kaisaria Filipi. Itu seperti ke Pujon gitu saudara, atau ke Batu gitu, Songgoriti. Lalu di tengah-tengah sepi itu selama 3 tahun Tuhan melayani di khalayak ramai. Jadi akhirnya waktu ada di Songgoriti gitu, Tuhan Yesus hanya dengan 12 muridnya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka di Matius pasal 16, saudara bisa membaca ya. Menurut kata orang siapa aku?
Nah, mereka mulai, kan kemarin waktu melayani banyak orang, mereka dengar kan, oh kata orang, engkau ini adalah si Yohanes Pembaptis ya, yang bangkit lagi gitu. Karena Yohanes Pembaptis sudah dibunuh oleh Herodes. Oh engkau ini adalah si Elia yang bangkit lagi. Oh engkau ini adalah Yeremia gitu. Satu orang di antara yang terkenal itu. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapa menurut kata orang siapa? Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa katamu? Kalau menurut kamu apa? Dan semua diam. Gak bisa. Yang paling gampang bicara adalah orang ini, Petrus. Dan biasanya Petrus jawab salah gitu. Kali ini Petrus benar jawabnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus katakan, benar 100. Sampai saat itu, belum pernah ada pernyataan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Petrus, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kok Petrus bisa menjawab benar? Tuhan mengatakan, karena Allah mewahyukan itu kepada kamu Petrus. Membuka selubung yang menutupi pengertianmu Petrus. Sehingga kamu bisa melihat saya dengan benar. Maka sejak saat ini namamu adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan bahwa saya adalah Mesias, anak Allah yang hidup ini, akan kudirikan jemaatku di seluruh dunia kapan saja. Lalu Petrus diberi hak, siapa yang kamu memegang kunci maut dan sebagainya. Tapi Petrus biasanya jawab salah, kali itu jawab benar dapat 100. Ya saudara. Lalu kemudian akhirnya Tuhan Yesus katakan, kamu benar karena kamu mendapatkan apokalipsis dari Roh Kudus dan kamu mengerti saya dengan benar. Luar biasa. Kita sangat memerlukan itu saudara ya. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang tidak seperti Petrus yang biasanya enggak dibukakan. Tiap kali ujian dapat 0 gitu. Tiap kali ujian dapat 0. Kali itu dia dapat 100. Jadi dia bangga dia dapat teman-teman ini loh Tuhan. Saya dapat 100, saya dapat 100 gitu. Tapi Tuhan Yesus katakan apa tadi? Petrus kamu dapat 100 gara-gara aku gitu. Gara-gara aku yang buka selubungku. Jadi di sini kosong gitu. Cuma ada isi yang benar gitu ya saudara. Nah, saya dari situ agak ingat cerita-cerita di mana ada satu dosen kami di Philippines dulu, tamatan dari Fuller pertama kali program MA itu masih belum banyak orang Asia atau orang Philippines yang lalu dia adalah seorang perempuan ya. Lalu datang mengajar kami dan dia bagus sekali mengajar Christian education ya, pendidikan Kristen. Waktu dia ngajar lalu beri ujian, satu mahasiswa nggak siap. Lalu kemudian mahasiswa itu waduh mau nulis apa gitu ya. Karena pertanyaan adalah pertanyaan uraian dan dia nggak bisa jawab. Lalu mahasiswa itu dalam kebingungannya menjawab gini, Yesuslah jawabannya gitu. Yesuslah jawabannya. Saking bingungnya ya. Waduh, waktu dibaca oleh guru ini, namanya Putri Nidrat Sileki, baca. Nah, ngomong-ngomong dia akhirnya menikah dengan orang Indonesia. Jadi saya pernah tinggal di rumah mereka karena adalah orang Indonesia, penyiar dari radio FBC ya. Lalu waktu dibaca Ibu Sileki repot juga ya. Ini Yesus jawabnya. Nanti kalau jawab ini saya salahkan, nanti saya melecehkan Yesus gitu ya. Yesus jawabnya gitu ya. Tapi kalau saya betulkan, nah ini jawaban ini nggak ada isinya gitu. Lalu Bu Sileki seperti mendapatkan, ini bukan pewahyuan ini ya. Kayaknya makling gitu, tapi dikmat ya. Lalu dia tulis gini, Yesus dapat 100, kamu dapat 0 gitu. Kan Yesus jawabnya, jadi Yesus dapat 100, kamu dapat 0 dalam ujian ini ya. Ini kelakar yang pernah saya dengar dan akhirnya orang-orang tahu siapa Ibu Sileki ya. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi itulah yang terjadi. Pernah terjadi dalam perjanjian lama juga ya. Elisa sedang menghadapi tentara Aram, pernah ya. Lalu kemudian hambanya itu takut setengah mati. Lalu Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya dia gitu. Pernah ingat itu ya? Supaya dia melihat kenyataan. Lalu hambanya itu ketika dibukakan matanya oleh Tuhan, selubung itu disingkapkan, baru dia melihat, waduh ternyata kata Elisa, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari tentara Aram itu. Lebih banyak. Dan ketika dia
dibukakan selubung pewahyuannya itu. Wow, akhirnya hambanya Elisa itu nggak takut lagi karena tentara Allah sedang menyertai dia. Jadi luar biasa, roh hikmat dan wahyu itu adalah satu keperluan untuk kehidupan supaya kita pada akhirnya akan mengenal Dia dengan benar. Nah, kata mengenal di sini ini dalam bahasa aslinya itu ada dua kemungkinan yang dipakai, tapi yang dipakai yang salah satunya, Saudara. Kalau itu dipakai dengan kata ginosko, itu berarti pengenalan kepada pribadi seseorang yang kenal sendiri gitu loh. Kalau bukan ginosko, itu berarti hanya pengetahuan saja. Contoh seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita sangat ngerti beda kata pengetahuan dan kata pengenalan. Saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal Pak Jokowi secara pribadi. Pak Jokowi mungkin tahu saya penduduknya, tapi dia tidak kenal saya. Artinya apa? Nah, pengenalan itu membutuhkan suatu hubungan sehari-hari atau hubungan pribadi yang cukup dekat sehingga akhirnya kita kenal. Sehingga kita mengenal Dia itu berarti kita mengenal dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Di mana Tuhan mengaruniakan kepada kita roh hikmat dan wahyu. Sehingga peristiwa yang sama yang dilihat adalah yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan lihat. Bukan seperti yang dilihat oleh hambanya Elisa, tapi seperti yang dilihat oleh Elisa. Bukan seperti yang dilihat oleh teman-temannya Petrus, yaitu Yesus hanya seperti Elia, hanya seperti Yohanes, hanya seperti Yeremia, tapi Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga kalau orang itu mengenal betul kesadaran ini ada, maka dia tidak terlalu banyak diumbang-ambingkan, dan dengan pengalaman-pengalaman pengenalan hidupnya itu, maka akhirnya dia akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya berasal dari keluarga besar, 9 bersaudara yang tidak kenal Yesus Kristus itu siapa. Suatu kali diperkenalkan dengan cara yang ajaib. Akhirnya dapat mengenal Dia bahwa Dia adalah juru selamat yang pasti membawa kita masuk ke surga. Dan waktu saya kenal Dia sebagai juru selamat yang pasti itu, sampai sekarang, sejak tahun 74 sampai sekarang, itu membawa damai sejahtera yang luar biasa. Sekarang sejak tahun 74, saya tahu kapan saja saya mati, saya pasti bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena pengalaman hidup, mengenal Dia sebagai juru selamat. Lalu saya ketika sudah percaya kepadanya, pernah mengalami sakit yang luar biasa. Dicarikan pertolongan kepada orang-orang yang mengerti kesehatan, dokter dan mantri kesehatan, tidak bisa. Sampai ibu saya yang bingung, karena waktu itu mayoritas kami belum percaya pada Tuhan, dimintakan juga kepada orang pintar, tapi orang pintar ternyata nggak bisa menyembuhkan juga. Pas saat itu gembala saya mengunjungi ke rumah ayah saya disembunyikan oleh ayah saya supaya tidak akan ada bentrok di antara pertolongan orang pintar dan doanya pendeta saya. Disembunyikan, tapi pendeta itu kok ya pinter, dia ngajak ngobrol terus dengan ayah saya sampai malam. Karena sudah malam, akhirnya ya terpaksa harus ngomong, Pak katanya Gatot sakit gitu. Oh iya gitu. Ada di rumah? Ada di rumah. Bapak saya nggak suka bohong, jadi akhirnya yang ngomong. Boleh saya berdoa? Lalu dipersilahkan doa. Saya masih ingat doanya. Hamba Tuhan mengatakan, Tuhan kalau sakit ini oleh karena kesalahan atau dosa, Tuhan ampuni dosa. Kalau sakit ini karena kelemahan tubuh, Engkau telah bangkit. Bangkitkan dia. Kalau sakit ini oleh karena hal yang lain, karena kuasa setan, iblis, saya usir dalam nama Yesus. Semua pintu dibuka oleh pendeta itu. Penyebab penyakit itu. Ajaib. Saya yang sudah berminggu-minggu gak pernah disembuhkan dengan cara apapun. Besok paginya setelah doa pendeta itu, saya sembuh total. Saya mengenal sekarang bahwa Dia adalah tabib yang ajaib. Dari pengalaman hidup. Lalu seperti saudara-saudara, sebagian saudara-saudara mengalami kehidupan itu. Walaupun kita selalu berusaha untuk hidup baik dan hidup menghitung dengan baik, toh pada akhirnya mengalami kesulitan keuangan juga. Tapi Tuhan tolong secara ajaib. Termasuk yang paling luar biasa adalah ketika lahir anak saya yang pertama itu
hampir membawa nyawa mamanya. Atau kalau enggak nyawanya dia untuk lahir. Saudara pernah mendengarkan kesaksian itu dari Bu Esther dan saya. Tapi kemudian karena apa, tekanan darahnya Bu Esther waktu mau melahirkan itu naik menjadi 170, kemudian 190, kemudian 200. Dokternya mengatakan kalau melahirkan dengan cara begini ada dua kemungkinan Pak, ibunya mati atau anaknya mati. Jadi Bapak mau pilih siapa? Pilih dua-duanya dok. Ya kalau gitu saya usaha, Bapak doa. Gitu. Saya doa. Besok siangnya sudah mulai pembukaan 2. Dokternya mengatakan ini paling lahirnya nanti malam. Saking capeknya saya doa dan puasa, saya tidur dulu. Tidurnya lelap sekali, tapi jam 1.30 saya dibangunkan luar biasa. Dan kemudian dikatakan, Pak anaknya sudah lahir. Dan yang dibawa ke saya seperti botol, karena beratnya 1,8 kilo. Kecil sekali. Kenapa? Kok bisa Pak? Ya tadi saya sudah pembukaan 2, saya sudah pulang, tahu-tahu saya dipanggil dari tempat bersalin ini. Supaya saya cepat kembali, saya nggak siap. Bapak masih lihat nih, saya masih pakai kaos oblong, sandal jepit. Karena saya tadi sedang mau istirahat. Kenapa? Karena tahu-tahu pembukaannya dari 2 itu cepat menjadi 9 sampai terus juga repot-repot. Lalu akhirnya memberi pertolongan dan saya lari ke sini. Ternyata waktu itu tekanan darah Ibu Esther pas turun menjadi 110. Anaknya dikeluarkan oleh Tuhan dalam waktu cepat. Lalu sekarang 170 lagi Pak. Sudah aman Pak, dua-duanya selamat itu. Wah, akhirnya saya jadi bersyukur pada Tuhan dengan pekerjaannya. Nanti pada waktu bagus mau dilahirkan, gejalanya sama lagi dengan itu. Sehingga akhirnya saya ngomong, Tuhan itu suka punya cara bercanda Tuhan ini ya. Nanti supaya saya doa puasa, lalu saya tertidur, lalu pembukaan cepat, lalu kemudian Ibu Esther melahirkan gitu. Lalu selamat. Jangan gitu dong Tuhan, sudah hafal gitu ya. Masa doanya sama gitu. Mungkin karena permintaan saya itu saudara, maka ceritanya beda. Ya. Rupanya waktu itu dokter yang langganan kami itu, seorang anak Tuhan yang sangat baik, yang membuat kami sama sekali nggak pernah mau diberi pemberian apapun, bahkan memberi kepada kami. Itu sakit keras, sehingga akhirnya harus dokter lain yang tidak percaya Tuhan yang nangani. Dia katakan nggak bisa. Lalu akhirnya dia putuskan, ini harus operasi Pak. Oke, baik. Ya, saya ngikuti. Tapi itu terjadi pada Desember 98. Semua harga-harga nilai tukar dolar dari $1 2.000 menjadi $1 15.000. Alat infus jadi mahal dan luar biasa. Dan kelahiran bagus yang menyebabkan dia harus ada di rumah sakit karena ternyata paru-paru atau jantungnya bocor. Untuk dapat ditutup kembali, dia harus diinfus dari kaki sampai kepala. Aduh, waktu saya lihat dia tinggal 25 hari seperti itu di rumah sakit. Pengeluarannya besar, luar biasa. Tuhan tahu cara memberkati orang-orang yang berharap pada dia. 6 bulan sebelumnya saya menerjemahkan seorang penginjil untuk khotbah-khotbah di Surabaya. Waduh, saya diberi PK. Tapi kemudian majelisnya juga ikut dan majelisnya mengatakan, saya dan istri saya tergerak karena istrimu katanya mengandung. Ini ada sumbangan dari saya, keluarga saya pribadi untuk kelahiran anakmu. Nah, karena itu biasa kalau orang ngomong untuk kelahiran anakmu berarti saya nggak pakai apa-apa. Lalu saya simpen di bawah apa saudara? Di bawah baju-baju ya, saudara ngerti lah. Di bawah baju-baju nggak akan diambil sampai anak ini lahir. Dan waktu anak lahir, amplop itu baru saya buka. Kalau saya nggak sabar, 6 bulan lalu saya buka, jadi rupiahnya kecil. Tapi karena dibukanya bulan Desember, di bulan, waduh, bisa mencukupi untuk 10 hari. Setelah 10 hari bagaimana? Tiap hari secara ajaib, Tuhan jawab pada waktu kami mau bayar. Sehingga itu saya catat. Kalau mau catatannya masih ada di rumah. Saya catat sampai 1,5 tahun. Bagus dibesarkan dengan biaya yang cukup besar. Dan Tuhan selalu cukupi tiap kali
saya mau bayar. Saya kenal dia adalah gembala yang baik, yang mencukupi kebutuhan kita. Sejak saat itu saya diajak oleh Tuhan untuk tidak khawatir. Dia gembala yang baik. Pernah dalam pengalaman pelayanan, waktu sedang naik perahu kecil, menyeberang dari Dili ke Atauru di Timur Leste sana. Karena agak dielulukan oleh jemaat di pulau Atauru itu, setelah KKR tadi malam Tuhan bekerja luar biasa, sehingga mestinya saya meninggalkan pulau Atauru ke Dili jam 6 pagi, akhirnya agak siangan jam 9. Dan pada jam 9 akhirnya ombaknya besar, luar biasa. Sampai pendeta yang menyertai saya pucat luar biasa, nggak bisa gerak. Lalu kemudian saya akhirnya harus membantu petugas orang-orang yang punya perahu itu untuk nguras airnya terus, karena ombaknya ada di sini, ombaknya di sini. Waktu turun, pendeta itu harus kita angkat keluar dari, padahal dia yang dimintakan oleh badan pengurus daerah di sana untuk menyelamatkan saya. Saya malah menyelamatkan dia. Lalu pada waktu turun, begitu saudara-saudara, terus kemudian dia pucat, saya katakan, "Pak, kenapa begini?" Ya tadi waktu lagi mulai ada ombak, saya tanya Pak Gadot bisa renang atau enggak? Pak Gadot kan jawab, "Enggak bisa renang," gitu. Ya udah, saya jadi bagaimana nolong orang enggak bisa renang ini nanti gimana? Saya khawatir kalau kepercayaan diberikan pada saya enggak dapat saya lakukan dengan baik, sehingga dia malah enggak bisa nolong saya sama sekali. Sedangkan saya malah bisa mengeluarkan air itu terus, gara-gara apa? Nah, pikiran saya pas saja. Saya gara-gara enggak bisa renang, kalau ini terbalik masuk ke laut, ya sudah, sayonara, kan gitu saja saudara. Lalu saya bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, kan gitu saja. Tapi kalau Tuhan masih berkenan untuk saya dipakai untuk melanjutkan pekabaran Injil, Tuhan pasti juga tolong saya untuk hidup lagi. Tapi saya itu diombang-ambingkan cuma selama kira-kira 15 menit. Nah, kemarin dulu baru saya ikut doa pagi jam 4:30. Ada satu pendeta dari Papua, salah satu staf kami, cerita bahwa waktu dia sedang ada di sana, mau dengan tim misinya pergi ke suatu tempat, pagi-pagi berangkat jam 4 pagi, tahu-tahu hujan, gelap, dan selama kira-kira hampir 1 jam ketika dia sudah naik perahu itu, isinya 6 orang, itu diombang-ambingkan. Dan dia katakan, "Ini saya jauh dari anak istri saya. Saya nggak tahu, gelap sekali nggak." Katanya dia apa? Tema Natal kita di situ pas Immanuel, dan dia terkesan sekali dengan kata Immanuel. Lalu akhirnya kata Immanuel itu bukan hanya jadi bahan khotbah, bahan perenungan, tapi selama hampir 1 jam dia katakan Immanuel. Immanuel adalah penyertaan bagi saya. Kalau ingin coba silahkan, hampir 1 jam. Ada di Laut Lepas. Dan saudara-saudara mau katakan Immanuel dengan nyanyian atau hafalan, menurut deskripsinya saudara, nggak ada artinya kecuali mempercayai bahwa Immanuel itu benar-benar Tuhan menyertai. Saudara-saudara, dengan semua pergumulan hidup kita, ternyata Tuhan mau membuka dirinya siapa Dia bagi kita. Amin. Jadi kalau begitu mulai hari ini dan seterusnya, pada waktu kita mengalami apa saja, bertanyalah, "Tuhan, apa pewahyuan-Mu bagi saya dalam pengalaman hidup ini?" Permohonan yang pertama adalah roh hikmat dan wahyu. Itu penting, kita minta tiap hari supaya roh hikmat dan wahyu itu ada pada kita. Tapi di samping itu Paulus juga mengatakan yang kedua di dalam ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pertama, roh hikmat dan wahyu menghubungkan kepintaran dengan kenyataan. Lalu yang kedua dengan pewahyuan, terbuka kepada penyingkapan dari Tuhan atas semua yang kita alami, supaya akhirnya kita mengenal Dia dengan benar. Tapi yang kedua, Tuhan juga menjadikan mata hati kita terang, diterangi oleh senternya Tuhan, sehingga kalau kita diterangi, akibatnya kita mengerti sebenarnya sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anaknya itu, kita punya pengharapan yang besar sekali. Kalau kemarin kita ditutup matanya, kita nggak ngerti ada pengharapan yang besar itu. Tapi kalau mata hati kita jadikan terang, kita mengerti 2 fakta. Yang pertama, kita mengerti
bahwa di depan sana, di ujung jalan kita, ada kemuliaan yang begitu kaya yang disediakan bagi kita, yaitu surga yang mulia sebagai warisan kita. Orang-orang percaya ada yang banyak menyerah, ada yang gugur imannya pada waktu mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena mata hatinya tidak dibuat terang dan dia tidak bisa melihat bahwa di ujung sana ada surga yang tersedia bagi dia. Para orang-orang beriman dalam kitab Ibrani pasal 11 dikatakan mereka bisa tahan menghadapi apa saja sampai dibunuh, sampai digergaji lehernya. Karena mereka melihat di ujung sana ada warisan yang tersedia bagi dia. Kita sangat mau Roh Kudus akan membuat mata hati kita terang. Sehingga tiap hari kita akan selalu melihat bahwa di ujung jalan orang benar, di ujung jalan yang orang yang selalu percaya, ada surga yang tersedia. Dan kalau surga itu sudah berbicara fakta, tidak ada bandingannya yang bisa membandingi surga. Kadang-kadang orang percaya meletakkan imannya, membuang imannya hanya untuk soal-soal yang sepele. Berapa M, berapa triliun. Triliun itu tidak ada artinya di surga. Kalau kita benar-benar mata hati kita dibuat terang, kita selalu ingat rumah kita di surga. Dulu ada seorang wanita tua di kampung saya yang membuat ayah saya juga tertarik karena dia selalu suka mengunjungi orang-orang di kampung saya ketika dia seumur 75 tahun. Mengunjungi orang-orang di kampung kami terutama yang sakit-sakit dan mendoakan dan menghiburkan dan menguatkan. Ibu Ranuti Harjo. Kesulitan hidup pada saat itu membuat dia seperti seolah-olah dihempas. Tapi waktu dia saksi di gereja dia nyanyi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Kita nggak bisa ingat terus itu kalau tidak dibuat oleh Tuhan mata hati kita terang. Kita harus selalu minta itu. Itu kekuatan yang luar biasa. Kenapa orang-orang jemaat Tuhan di China yang mengalami kesengsaraan yang luar biasa, mereka tetap tekun di bawah kesengsaraan yang luar biasa itu? Karena mereka ingat bahwa surga tersedia bagi orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Mata hati kita harus dibuat terang tiap hari, saudara-saudara, supaya kita tidak dibawa terbabit. Kita tidak buat menyimpang jalan hidup kita, tapi tetap lurus, tegak lurus ke surga. Dan ada satu fakta lagi yang paling penting dari fakta kebangkitan. Doa Paulus mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalamnya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tapi apa artinya kalau kita bisa melihat bahwa di sana ada surga yang mulia bagi saya tersedia, dan kalau saya tidak tetap memilih itu, maka saya akan masuk ke neraka. Tapi apa artinya kalau mata saya bisa melihat, tapi saya nggak ada kekuatan daya untuk sana. Saya lumpuh. Oh tidak, Tuhan memberikan pengharapan yang kedua, yaitu kuasanya tersedia bagi kita. Dan kuasanya itu seperti apa? Di ayat yang ke-19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sudah saya katakan tadi, kebangkitan Kristus oleh dirinya sendiri, oleh Roh Kudus, oleh Bapa. Itu luar biasa, tidak oleh faktor lain. Dan itu kekuatannya luar biasa. Sampai kekuatan kuasa itu bahkan kemudian menaikkan Yesus sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak ada saingannya. Berarti kuasa itu, waktu dibandingkan dengan semua kuasa, akhirnya Paulus sampai mengatakan, dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala apa? Pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. 4 kata ini adalah 4 kata dalam bahasa Yunani yang menunjukkan kekuatan. 4 kata diborong oleh Paulus. Sampai sesudah diborong, dia sudah kehabisan kata-kata. Sampai dia mengatakan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Karena sudah kehabisan istilah. Apa kuasa apa? Itu semua kalah dengan kuasanya Yesus yang tersedia bagi kita untuk membawa kita sampai kepada ujung jalan sana. Pelari yang mau ke garis finish,
diberi suatu kekuatan di dalam. Apa itu? M150 atau apa? Sehingga dia punya kekuatan. Sehingga akhirnya pencapaian garis finish bukan sesuatu yang mustahil, tapi menjadi sesuatu yang pasti. Kalau kuasanya tersedia bagi kita. Yang diperlukan oleh kita, saudara-saudara, berdoa supaya mata hati kita dibuat terang terus oleh Tuhan. Sehingga kita melihat akhir hidup kita itu luar biasa penuh kemuliaan. Dan sepanjang hidup kita ternyata ada kekuatan daya kuasa yang akan terus membawa kita. Bukan dengan kekuatan kita yang terbatas ini, tapi dengan kekuatan kita sampai di ujung jalan sana. Dan gara-gara itu sampai ada orang-orang yang mengalami Tuhan. Tadi mengenal Tuhan, ada juga terjadi seperti saya tadi, mengalami kesembuhan karena Tuhan menyembuhkan secara ajaib. Tapi yang luar biasa, saya mengenal minimal ada 2 orang yang kalau biasa saya sebut. Satu orang adalah istri seorang majelis gereja, yang satu orang adalah teman kelas saya. Mereka adalah orang-orang yang pada waktu mereka sakit, kita harapkan mereka sembuh. Mereka juga pernah mempunyai tanda-tanda hampir sembuh, tapi kemudian drop. Lalu kemudian mereka bahkan sakit terus. Teman saya berarti sudah berapa puluh tahun sakit, sekarang masih hidup di Kalimantan sana. Istri majelis itu saya baru ketemu kemarin dulu di Surabaya dengan beliau. Beliau bukan berasal dari Surabaya, tapi masih hidup di atas kursi roda. Dua-duanya mengatakan begini, dulu saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya. Tapi pada suatu kali tertentu, Tuhan membawa saya kepada satu pengalaman di mana saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk menjalani ini terus. Dan puluhan tahun mereka diberi kekuatan untuk menjalani dan tidak menyangkal Tuhan dan setia sampai sekarang. Saya belum mendengar mereka dipanggil Tuhan. Dan saya sangat berdoa mereka akan setia sampai akhir nanti. Karena kekuatan itu tersedia. Kalau kita tidak sembuhkan, kekuatan itu tersedia bagi kita untuk membawa kita sampai ke garis akhir. Kalau begitu, betapa kita sangat bergantung kepada roh itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Mintalah 2 hal ini, saudara. Minta roh hikmat dan wahyu. Karena itu penting sekali. Dan mintalah mata hati kita dibuat terang, supaya kita akan dapat ditolong oleh Tuhan dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Mari kita tanggapi firman Tuhan sambil berdiri bersama-sama. Ya. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah kan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Naikkan lagi doa ini. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak mengerti. Engkau telah berfirman di masa depan dan penuh harapan.
kita merenungkan firman Tuhan tadi, ada bisikan dalam hati saudara, Tuhan tolong saya, supaya saya selalu diingatkan untuk berdoa ini, supaya saya dapat menjalani hidup saya dengan makin hari justru makin mengenal siapa Engkau dalam hidup saya. Dan Tuhan tolong supaya mata hati saya selalu akan dibuat terang oleh Tuhan, supaya pengharapan kami tidak akan dipindah-pindahkan dari surga yang mulia. Dan kekuatan-Mu itu kami lihat selalu menyertai kita. Kalau ada di antara saudara-saudara yang pagi hari ini datang kepada Tuhan dan ingin mengungkapkan ungkapan-ungkapan doa seperti itu, mari coba kita menyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda keseriusan kita, permohonan kita kepada Dia. Dapat sendiri Tuhan, sinar-Mu menerangiku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Bapa kami yang dalam surga, Engkau melihat semua tangan kami diangkat kepadamu. Memang kami mau mengakui bahwa dengan hidup kami sendiri kami tidak sanggup untuk berjalan di muka bumi ini, Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami tahu kami membutuhkan tangan Tuhan terulur kepada kami. Kami tahu bahwa kami mau Tuhan menyertai kami dan menjelaskan kepada kami dalam perjalanan kami apa itu maknanya bagi kami. Kami mohon Tuhan akan menolong dan menjawab doa kami ini, sehingga kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang terus dikuatkan oleh fakta bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa menang. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan keluarga kami. Seluruh gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hamba-Mu akan berhenti berbicara mengenai kebenaran ini. Hamba memohon Roh Kudus akan selalu mendengungkan kebenaran ini dalam setiap pribadi kami, sehingga kami tidak akan menyerah, tapi kami tahu kemana kami akan pergi, yaitu kepada Tuhan dan untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang setuju sama-sama kita katakan amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini
ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.